Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan atau menjelaskan teori belajar behaviorisme. Langsung saja, yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar teori behaviorisme merupakan tingkah laku sepenuhnya yang ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan, dan bisa juga dikendalikan. Gagasan utama dalam aliran ini adalah bahwa untuk memahami tingkah laku diperlukan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dan persyaratan. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap nantinya. Dan selanjutnya ada penerapan teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran. Teori belajar behaviorisme berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dengan memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus dan respon menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis belajar. Dengan demikian, kelakuan siswa tersebut terdiri atas respon-respon tertentu terhadap stimulus-stimulus tertentu. Penerapan teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatannya. Kemudian sikap dan peran guru. Yang pertama, menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Nah, alangkah baiknya sebelum guru mengajar, hendaknya menyusun dulu bahan ajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Dan yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat diikuti contoh-contoh, dilakukan sendiri atau simultan. Yang ketiga yaitu bahan pelajaran disusun sederhana menuju kompleks. Dan yang keempat, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Dan yang kelima, kesalahan harus segera diperbaiki. Terakhir, evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Kritik terhadap behaviorisme adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor yang paling utama itu ialah faktor guru. Karena berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran tergantung pada bagaimana cara seorang guru menyampaikan sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Di sini ada dua jenis faktor. Yang pertama, faktor kondisi fisik. Nah, mengapa faktor kondisi fisik? Bayangkan saja misalkan ada seorang guru yang buta warna, tetapi ia mengajarkan materi mewarnai atau mengenal warna terhadap siswanya. Jelas itu tidak mungkin. Jadi sebaiknya seorang guru mempelajarkan kepada siswanya mengenai materi yang tidak bertentangan dengan kondisi fisiknya. Selanjutnya faktor kondisi psikis. Nah,
seorang guru misalkan sedang memiliki masalah atau moodnya tidak baik, sebaiknya tidak mengajar terlebih dahulu karena dikhawatirkan ia akan melampiaskan emosinya kepada siswa-siswanya. Hal ini akan berdampak sangat tidak baik kepada guru maupun siswa-siswanya. Dan yang kedua ada faktor siswa. Nah, faktor siswa juga dia dilihat dari kondisi fisiknya. Siswa yang sakit tidak mungkin mengikuti pelajaran. Sebaik ia mengikuti pelajaran ketika ia sedang dalam keadaan sehat. Jika dipaksakan seperti apapun, kepahaman akan sulit sekali masuk dalam diri siswa tersebut. Karenanya, guru yang mengetahui ada siswanya yang sakit sebaiknya menyuruh siswanya untuk beristirahat. Dan yang kedua, kondisi psikis. Setiap anak terlahir dengan anugerah kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, tugas guru adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka. Nah, di sini ekstrakurikuler di sini sangat penting untuk menjadi wadah pengembangan bakat minat siswa. Dan yang ketiga ada faktor tujuan. Yang pertama, kejelasan, misalkan apa visi misi sekolah tersebut. Nah, harus jelas. Dan apa saja tujuan pembelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua ada urgensi. Apa jadinya jika anak misalkan tidak suka pelajaran IPA. Nah, sedangkan materi-materi IPA tersebut harus tetap diajarkan. Apakah akan berhasil pembelajaran itu? Mungkin tidak akan berhasil kecuali jika anak berusaha mati-matian. Tapi itu hanya sebagian kecil. Maka dari itu, disinilah faktor pentingnya kelas peminatan atau penjurusan di SMA, SMK, MA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tingkat kesulitannya. Mengapa sekolah di Indonesia dibuat berjenjang? Ada jenjang SD, SMP, SMA. Karena pemerintah memperhatikan faktor kesulitan materi yang dipelajari anak. Bukan hanya kelas yang berjenjang, pembelajaran materi pun harus diperhatikan dari yang termudah hingga ke yang tersulit, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu memudahkan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir ada kesesuaian materi, meliputi kejelasan materi. Nah, guru harus menjelaskan materi yang jelas sehingga tersampaikan kepada siswa yang memperhatikan. Dan yang kedua, kemenarikan. Kita guru harus membuat ketertarikan antara siswa terhadap materi tersebut. Apa yang harus guru lakukan untuk supaya siswa tersebut tidak mudah bosan. Misalnya seperti memberikan media, strategi, atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, sistematika pembelajaran materi. Yang keempat, jenis materi, menjelaskan sesuai konteksnya. Yang terakhir, faktor instrumen. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan fisik. Sekolah yang baik seharusnya dijauhkan dari kebisingan dan polusi. Dan yang kedua, lingkungan sosial. Nah, tata letak sekolah juga harus diperhatikan. Sebaiknya tidak di depan pasar, mall, tempat karaoke, atau tempat hiburan lainnya, sehingga siswa tersebut akan fokus dan tidak terganggu. Dan selanjutnya ada tahap dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat program tahunan, program semester, dan program tagihan. Program tahunan di sini
Pembelajaran selama tahun pelajaran dimaksudkan agar keutuhan dan kesinambungan program pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 2 semester tetap terjaga. Dan yang kedua, program semester. Penyusunan program semester didasarkan pada hasil analisis hari efektif dan program pembelajaran tahunan. Dan yang ketiga, program tagihan. Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, tagihan merupakan tuntunan kegiatan yang harus juga dilakukan atau ditampilkan siswa seperti berbentuk ujian lisan, tulisan, dan penampilan yang berupa kuis, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyusun silabus. Silabus ini diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran. Nah, kalau penyusunan silabus bisa dilakukan oleh tim guru atau tim ahli mata pelajaran, maka rencana pembelajaran setidaknya disusun oleh guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga rencana pembelajaran bersifat khusus dan kondisional, di mana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa dan sarana prasarana sumber belajarnya. Karena itu, penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan kondisi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai harapan. Dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Nah, penilaian merupakan tindakan atau proses untuk menentukan nilai terhadap sesuatu. Penilaian juga merupakan proses yang harus dilakukan oleh guru dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan sebagai berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media. Dan yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya, hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam 2 bentuk. Yang pertama, peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahan atas perilaku yang diinginkan. Dan yang kedua, mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkatkan baik setahap atau 2 tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan. Nah, pada tahap ini, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada peran siswa. Nah, di sini peran siswa berlaku sesuai instruksi. Siswa harus mengikuti instruksi apa yang diinstruksikan oleh seorang guru. Yang kedua, meniru perilaku yang dicontohkan. Nah, di sini hendaknya guru memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswanya, sehingga siswa tersebut mencontoh dari perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Yang keempat, berlatih melalui pengulangan dan pembiasaan. Dan yang terakhir, menguasai keterampilan dasar sebagai persyaratan penguasaan keterampilan selanjutnya. Sekian
dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.